misteri, tumbal pesugihan, jual musuh. Di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Mereka adalah keluarga Legio. Kehidupan keluarga Legio tidak pernah mudah. Rumah mereka terbuat dari bambu dan anyaman daun nipah dengan lantai tanah yang berdebu. Pada musim hujan, air selalu merembes masuk ke dalam rumah. Malang, pada suatu hari, Umi, anak satu-satunya, jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tetapi kemudian kondisinya memburuk dengan cepat. Legio dan Sarmi, istrinya, tidak tinggal diam. Mereka membawa Umi pergi ke dukun setempat yang memberikan ramuan herbal untuk mengobati demamnya. Namun hari berganti hari, kondisi Umi semakin lemah. Demamnya tidak kunjung reda, sehingga mereka semakin putus asa. Mungkin kita harus membawanya ke dokter, kata Legio cemas. Tapi kita tidak punya uang, Pak, jawab Sarmi, matanya berkaca-kaca. Kita tidak bisa membayar rumah sakit di kota. Legio tidak berdaya. Mereka memang hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka juga tidak tega melihat Umi tergeletak sakit. Mereka memutuskan untuk menjual sebagian barang-barang mereka yang berharga untuk bisa membayar biaya rumah sakit. Anting emas, warisan dari Ibunda Sarmi, dilepas dengan berat hati. Sepeda mini milik Umi juga terpaksa dilego. Masih belum cukup, ucap Sarmi getir sambil menghitung uang yang diperoleh dari hasil penjualan sedikit barang berharga milik mereka. Legio dan Sarmi terduduk lesu. Mata mereka tampak sayu ketika memandang ke arah anak tercinta yang terbaring lemah di dalam. Umi terlihat begitu rapuh dalam tidurnya, nafasnya terengah-engah. Kita jual saja ladang kita, Bu. Legio mengambil keputusan nekat. Kalau ladang dijual, kamu nanti tidak bisa kerja lagi, Pak, serga Sarmi gusar. Ladang kita juga tidak seberapa luas. Yang penting Umi cepat sehat, ujar Legio lantas menggigit bibir kuat-kuat. Aku mungkin nantinya bisa jadi buruh angkut di pasar. Sarmi tertawa getir mendengar jawaban suaminya. Sudut mata Sarmi melirik kaki Legio yang tak sempurna. Penyakit polio yang menyerang Legio sejak ia kecil membuat kakinya kecil sebelah. Dia memang masih bisa bekerja di ladang, menanam sayur untuk kemudian dijual ke pasar. Akan tetapi itu pun dilakukan dengan susah payah. Tubuh Legio tidaklah sekuat petani lain. Legio mengikuti arah pandangan istrinya, menatap kakinya yang cacat sehingga ia mendapat julukan si pincang. Aku tetap tidak setuju kalau harus menjual ladang milik kita, Pak, putus Sarmi akhirnya. Lah terus piye, Bu? Legio menyerah, pikirannya sudah buntu. Ia masuk ke dalam dengan tertati, mengambil kompres di dahi Umi, membasahinya dengan air hangat, lalu meletakkannya kembali di dahi Umi. Hati Legio terasa semakin sakit saat ia melihat bibir Umi yang tampak kering, bahkan sudah terkelupas karena panas tinggi yang dideritanya. Kita pinjam uang saja ke Kang Darno, usul Sarmi. Hah? Kang Darno? Tanya Legio. Kakangmu itu tidak pernah setuju saat kita menikah. Mustahil dia mau berbaik hati meminjamkan sedikit uang pada kita. Ya, Legio ingat betul tingkah Darno yang secara terang-terangan mengusirnya agar pergi meninggalkan rumah orang tua Sarmi. Bahkan tidak lagi ia mengakui Sarmi sebagai adiknya karena sudah memilih menikah dengan Legio yang miskin. Kang Darno pasti tidak tega kalau lihat keponakan sakit parah, ucap Sarmi membela kakaknya. Belum tentu, kakangmu itu bisa jadi malah senang melihat keadaan kita tambah melarat. Wes toh, Pak, aku tahu kamu itu mendem sakit hati karena ulah Kang Darno dulu. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain. Sarmi memandang suaminya sengit. Pada akhirnya Legio mengalah demi kesembuhan Umi. Ia berjalan di belakang Sarmi, sedikit kesulitan menyesuaikan langkah dengan Sarmi yang tergesa-gesa menuju kediaman Darno.
Legio dan Sarmi tiba di rumah kakaknya Sarmi dengan hati yang berdebar-debar. Mereka berdiri di depan bangunan berukuran besar itu. Beberapa tetangga menengok ke arah Legio. Mereka semua tahu Darno tidak pernah menyukai adik iparnya. "Assalamualaikum, Kang," panggil Sarmi sambil mengetuk pintu dengan lembut. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan muncullah seorang lelaki parubaya. Wajahnya tampak sinis begitu ia melihat Legio yang masih berada di belakang Sarmi. "Assalamualaikum, Kang," sapa Sarmi dengan suara yang sedikit gemetar. "Waalaikumsalam," jawab Darno dingin. "Arep njaluk opo? Dada Legio terasa nyeri kala mendengar sahutan kakak iparnya. Dia malu karena dikira datang ke sini hanya untuk meminta-minta, tak ubahnya seperti pengemis. Sarmi mengambil nafas dalam-dalam sebelum ia menjawab dengan hati-hati. "Kang, Umi sakit. Kami sudah berobat kemana-mana, tapi Umi masih belum sembuh. Rencananya Umi mau dibawa periksa ke dokter, tapi uangnya belum cukup, Kang." Terus Darno melipat tangan di depan dada tanpa mempersilahkan adik dan iparnya itu masuk ke dalam rumah. Aku harap menjaluk tulung, Kang," ucap Sarmi gugup. "Nyileh duit sithik." Darno mengernyitkan dahi seolah mempertimbangkan permintaan mereka dengan cukup serius. Matanya menatap tajam ke arah Legio, membuat lelaki itu melangkah mundur ke arah belakang karena tak enak hati. "Baik, aku mau bantu," ucapnya akhirnya membuat hati Legio dan Sarmi sedikit lebih lega. Namun senyum mereka pupus saat mendengar kata-kata selanjutnya. "Tapi dengan satu syarat." Legio dan Sarmi saling pandang tegang menanti apa yang diucapkan oleh sang kakak. "Kamu tinggalkan suami yang tidak berguna ini," ucap Darno sambil menunjuk dada Legio. Sarmi tercengang kala mendengar syarat tersebut. Ia memandang Darno dengan mata terbelalak lebar, tidak percaya bahwa kakaknya sendiri bisa mengucapkan sesuatu yang begitu menyakitkan. "Kenapa harus seperti itu syaratnya, Kang?" tanya Sarmi tak habis pikir. Darno tersenyum sinis. "Kenapa? Aku wis begah delok awakmu urip sengsara sejak dadi bojone Legio." Legio menarik tangan Sarmi dengan tegar meskipun hatinya hancur atas kata-kata yang begitu menusuk dari sang ipar. "Kang, aku sadar diri belum bisa membahagiakan Sarmi dengan banyak harta, tapi aku tulus, Kang." Darno meludah ke tanah kala mendengar ucapan Legio yang terdengar seperti omong kosong di telinganya. "Kang, apa sampai ndak kasihan karo Umi?" Sarmi menepis tangan Legio yang menariknya agar segera pergi, masih bertekad untuk membujuk kakaknya sekali lagi. "Umi itu anakku, Kang, ponakanmu, darah dagingmu juga." Apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti dia? Mengobati anak yang sakit aja ndak becus. Kalian itu sudah berkeluarga 10 tahun. Tapi kebahagiaan apa? Kebahagiaan apa yang sudah dia berikan? Yang ada itu hanya kesedihan dan penderitaan. Memberi makan 3 kali sehari aja ndak sanggup. Darno tetap teguh dengan keputusannya. Ia tidak bergerak dari posisinya walau melihat air mata Sarmi berlinang. "Keputusanku itu sudah bulat. Jika kamu tidak mau menerimanya, ya aku tidak akan memberikan uang itu." Legio dan Sarmi saling memandang setengah putus asa. Mereka tahu tidak bisa mengubah pikiran Darno, tetapi Legio juga enggan bercerai dengan Sarmi. "Atur suun, Kang," ucap Legio pahit. Mereka berdua berbalik untuk meninggalkan rumah sang kakak. Hati mereka remuk redam oleh pukulan yang begitu berat. Mereka berjalan pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Derayan air mata mengalir tanpa henti di pipi Sarmi saat mereka meninggalkan rumah kakaknya. Harapan akan kesembuhan Umi terasa hancur karena ucapan Darno yang kejam di sampingnya. Legio merasakan gemuruh emosi yang memuncak di dada, amarah, kesedihan, sekaligus perasaan tak berdaya bercampur aduk dalam dirinya.
Tangan Legio mengepal erat menahan amarah. Sekuat tenaga berusaha untuk tidak meledak di depan Sarmi yang juga terluka. "Kenapa harus seperti ini?" gumam Sarmi dengan suara terputus-putus. "Kenapa Kang Darno setika itu?" Namun, begitu sampai di depan rumah mereka, langkah Sarmi terhenti tiba-tiba. Ia menoleh ke arah suaminya dengan mata bergelimang keputusasaan. "Kita pegatan yuk, Pak," ucapnya dengan gemetar. Legio terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Matanya memandang istri tercinta dengan ekspresi tidak mengerti. "Kamu itu ngomong apa tuh, Bu?" Suaranya parau. "Lebih baik kita pisah dulu, Pak," lanjut Sarmi. "Demi kesembuhan anak kita. Aku tidak mau kehilangan anak kita satu-satunya, Pak. Aku tidak sanggup melihatnya menderita lebih lama." Legio merasakan dunianya seakan runtuh. Dia tidak bisa mempercayai bahwa Sarmi saat ini berpikir untuk meninggalkannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. "Sudahlah, Bu. Jangan berpikir pendek. Kita itu bisa cari cara lain. Kita bisa minta bantuan lagi ke tetangga atau..." ucap Legio. Nafasnya terasa sesak ketika berusaha menahan air matanya. Namun Sarmi tetap menggeleng. "Lebih baik kita berpisah dulu, Pak. Aku tidak mau Umi harus menderita lebih lama lagi karena kita terus-terusan berjuang tanpa hasil." Legio mencoba meneguhkan hatinya. Walau merasa seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar, dia tidak bisa membiarkan Sarmi pergi begitu saja, tapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Beberapa saat kemudian, Sarmi mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam tas lusuhnya. Legio hanya bisa memandang tanpa daya. Setelah semua barangnya terkumpul, Sarmi menggendong Umi yang masih lemah dan memutuskan untuk pergi. Kamu benar-benar mau meninggalkan aku, Bu?" tanya Legio sambil mengikuti langkah Sarmi yang sudah berada di depan pintu. Sarmi menatap suaminya untuk terakhir kali. Matanya penuh dengan rasa sakit yang tak kalah dalam, namun dia tidak mengubah keputusannya. Sarmi berbalik, melangkah rumah. Dengan terhuyung-huyung, ia meninggalkan Legio yang terpaku diam di tempatnya berdiri. Legio merasa seperti semua hal yang berharga baginya direnggut dalam sekejap. Ia merenungkan kata-kata Darno, keputusan Sarmi, lalu keadaan putrinya yang kini semakin memburuk. Kebencian yang membara masuk ke dalam dirinya. Sejak kepergian Sarmi dan Umi, hati Legio terasa hancur atas keputusan dari istri dan anaknya untuk pergi, meninggalkannya seorang diri dalam kesedihan dan keputusasaan. Akan tetapi, di balik semua kepedihan itu tumbuh pula dendam terhadap sang kakak ipar yang begitu kejam dalam memperlakukan mereka. Hari berganti hari, Legio bertingkah seperti orang gila. Ia berkeliling dari kampung ke kampung, mengubar semua rasa sakit hati yang menyiksa. Tidak jarang dia berdiri di tebing sungai yang tinggi. Mungkin kalau ia melompat ke dalam sungai, semua rasa sakit dan kesedihannya akan ikut sirna. Pernah juga Legio mengikat tali ke lehernya, berniat untuk menggantung diri demi mengatasi semua rasa sepi setelah ditinggalkan anak dan istrinya. Bodoh, suara hati Legio mengingatkannya agar tak mengambil jalan pintas. Daripada mati bunuh diri, lebih baik buktikan kalau kakak iparmu itu salah. Buat dia berlutut meminta maaf padamu. Niatan Legio untuk bunuh diri pun hilang seketika. Ia langsung melepaskan tali dari leher. Wajahnya mengeras seiring dendam yang semakin kuat. Legio ingin jadi orang kaya. Dia ingin mempermalukan mantan iparnya dengan cara apapun. Suatu hari, Legio bertemu dengan seorang lelaki tua yang terkenal memiliki ilmu gaib di sebuah kampung terpencil. Lelaki itu duduk di depan rumah, menatap Legio dengan pandangan mengerti atas penderitaan yang dialaminya selama ini. Legio menceritakan segala penderitaan yang dialaminya dengan penuh emosi. Ia merincikan bagaimana kakak iparnya telah memperlakukannya dengan begitu kejam hingga menyebabkan kepergian istri dan anaknya. Lelaki itu mendengarkan dengan tenang, menimbang-nimbang kalimat Legio dengan penuh perhatian. Setelah Legio selesai bercerita, ia mengangguk perlahan. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantumu, ucapnya. Ada sebuah pesugihan
yang dikenal sebagai pesugihan jual musuh. Pesugihan ini membutuhkan satu tumbal saja, yaitu musuh yang ingin kamu jadikan bahan untuk melangsungkan ritual. Legio mendengarkan dengan mata yang membelalak. Kebencian dalam dirinya membuat ia rela mencoba segala cara. Bagaimana cara lakunya, Mbah? Tanya Legio. Lelaki tua di depannya mengernyitkan dahi sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia harus memberitahukan cara tersebut. Namun akhirnya ia berkata juga, "Kowe pergi ke kampung Sukoharjo. Di sana ada kuncen yang menguasai ilmu pesugihan ini." Legio mengangguk mantap. Tanpa ragu lagi, ia bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan balas dendamnya. Keesokan harinya, dia mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan dan berangkat menuju kampung seperti yang disarankan. Sedikit uang yang dimilikinya segera habis ketika dia tiba di Sukoharjo. Dia termangu di sebuah pos ronda, berpikir bagaimana cara menemukan kuncen pesugihan jual musuh itu. "Sedang apa di sini, Le?" Panggilan itu membuat Legio terperanjat. Ia menoleh ke arah belakang dan mendapati seorang lelaki dengan rambut sudah memutih mendekatinya. Saya mencari rumah Mbak Sumitro," jawab Legio gugup. "Aku Sumitro," ujar lelaki itu sambil menunjuk dadanya sendiri. Legio terperanjat. Ia bergegas mencium punggung tangan Mbak Sumitro, lalu mengutarakan niatnya dengan terbata-bata. Legio tak bisa lagi menunggu sampai mereka berada di rumah Mbak Sumitro. Dia memilih untuk langsung berbicara di tempat tersebut. "Aku paham. Ayo, melu ke tempat yang harus kowe tuju," ajak Mbak Sumitro. Mereka berjalan jauh. Cukup jauh. Mbak Sumitro berjalan cepat sambil membawa tongkatnya, sementara Legio mengikuti dari belakang. Mereka berjalan melewati jalan yang di sekitarnya ditumbuhi tanaman yang tak dikenal oleh Legio. Perjalanan mereka mengarah ke tepi sebuah hutan lebat. Terdapat papan bertuliskan, "Dilarang masuk ke hutan," dengan warna cat merah yang mencolok. Mbak Sumitro berhenti sejenak di tepian hutan, memandang serius pada Legio. "Kita sudah sampai," ucapnya pelan. Legio menatap hutan di depannya. Untuk sesaat ia merasakan keraguan. Ada sedikit rasa getir di hati ketika bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa konsekuensi dari perbuatan yang akan ia lakukan. Keraguan itu hanya muncul sesaat. Kebencian kembali menguasai hati dan pikiran Legio. "Sekarang apa yang harus dilakukan, Mbak?" tanya Legio. Mbak Sumitro tersenyum tipis, seolah bisa membaca pikiran Legio. "Kamu harus masuk ke dalam hutan ini seorang diri," jawabnya mantap. "Di sana kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Hutan ini adalah wilayah kekuasaan Nyai Ratu Ratri. Dia akan mengabulkan permintaan mereka, siapapun yang meminta berkah setelah mereka menyepakati semua persyaratannya." "Ada syarat juga ya, Mbak?" Legio merasa sudah gundah karena uang yang dimilikinya sudah habis tak bersisa. Ia tak sanggup kalau harus membeli sesaji untuk persembahan pada sang ratu. Mbak Sumitro menepuk bahu Legio. "Jangan difikirkan. Kamu akan tahu sendiri apa saja persyaratannya nanti setelah bertemu dengan Nyai Ratu Ratri. Jika niatanmu dikabulkan, dia akan datang menemuimu. Tetapi jika dalam 3 hari dia tidak muncul, itu berarti kamu bukan orang yang terpilih." Legio menelan ludah mendengar ucapan Mbak Sumitro. Dia tak ingin gagal dalam ritual itu. Kemudian Mbak Sumitro memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Legio tentang apa yang harus dia lakukan selama masa bertapa ini. Legio mendengar dengan seksama. Tidak ada satu kata pun yang terlewat karena akan berakibat fatal baginya. Setelah semuanya siap, ia lalu naik ke atas batu besar yang ada di dalam gua dan memulai proses bertapa dengan tekad yang bulat. "Ingat, Le,
Jangan buka mata kecuali Nyai Ratu Ratri yang memerintahkanmu, ujar Mbah Sumitro untuk terakhir kalinya. Lantas Mbah Sumitro pun menyuruh Legio untuk masuk ke dalam. Dia akan menunggu di pinggir hutan sampai Legio berhasil keluar kembali. Setelah berpamitan, Legio melangkah memasuki hutan. Ia merasa denyut nadinya semakin cepat, begitu pula detak jantungnya yang terus bertalu kencang. Ia segera menepis rasa takut, terus berjalan maju satu langkah demi satu langkah memasuki hutan yang tampak gelap karena rimbunnya pepohonan. Saat dia masuk lebih dalam ke dalam hutan, suasana kelam semakin terasa. Cahaya matahari yang redup tertutup sempurna oleh kanopi pepohonan yang rapat di atasnya. Angin berdesir halus, menggoyangkan dedaunan sehingga timbul suara gemerisik. Legio melanjutkan perjalanannya, mengikuti jalan setapak yang hampir tidak tampak di antara rerimbunan tanaman liar yang tumbuh dengan lebatnya. Setelah berjalan beberapa lama, Legio pun tiba di sebuah ruang terbuka di dalam hutan. Di sana ada sebuah batu besar tua yang telah dipenuhi oleh lumut hijau. Di sekitarnya terlihat jejak-jejak ritual, tampaknya belum terlalu lama. Bahkan bunga melati yang terletak di atas daun pisang masih belum sepenuhnya kering. Inilah tempat yang sudah ia cari-cari, tempat untuk menjalankan pesugihan jual musuh. Legio menghela nafas lega. Gua itu pasti berada di dekat sini, gumamnya sambil menatap sekeliling. Matanya menyipit saat berusaha menemukan gua yang menurut Mbah Sumitro terletak tak jauh dari tempat itu. Legio berkeliling sebentar, lantas ia berhenti di depan tebing yang dipenuhi semak-semak. Di sini rupanya. Ia menyibak semak-semak yang menutupi lubang gua, lalu merangkak memasuki terowongan sempit. Setelah merangkak beberapa puluh meter, Legio akhirnya tiba di ruangan yang lebih besar sehingga ia bisa berdiri. Gemericik air terdengar jelas di ruangan itu. Gua yang seharusnya gelap itu rupanya diterangi oleh beberapa obor. Legio memandang obor yang bergerak-gerak tertiup angin. Mbah Sumitro telah memberitahukannya kalau dia rutin memeriksa keadaan gua untuk mempersiapkan para pencari pesugihan yang datang untuk melakukan ritual. Legio duduk bersila, matanya dipejamkan rapat-rapat. Meski begitu mulutnya terus membaca mantra sesuai yang diajarkan oleh Mbah Sumitro. Hari pertama Legio sudah mendapat banyak gangguan. Dimulai dari suara geraman harimau yang terdengar dekat di telinganya. Napas Legio sempat tersentak, tetapi dia langsung menguatkan hati, kembali membacakan mantra. Nafasnya pun perlahan-lahan kembali teratur. Suara geraman itu masih terus terdengar, seakan memaksa Legio untuk membuka matanya dan kabur ketakutan dari tempat itu. Namun Legio berhasil bertahan sehingga ia tak lagi mendengar geraman harimau. Akan tetapi bukan berarti semuanya akan berlangsung normal. Bulu kuduk Legio meremang ketika ia merasakan jika ada hewan yang melilit tubuhnya lantas merayap pelan ke arah leher Legio. Ular. Legio dapat merasakan sisik hewan melata itu mulai mencekik lehernya, semula perlahan, tetapi tidak lama kemudian membelit dengan kuat. Legio hampir mengerang kesakitan, tangannya bergerak sedikit. Dia ingin merenggut binatang melata sialan itu, lalu menghempaskannya ke dinding gua. Akan tetapi bayangan Darno yang memaksanya untuk bercerai dengan Sarmi membuat tangan Legio berhenti bergerak. Ia tak mau menyerah begitu saja. Dia tidak boleh melupakan penghinaan yang sudah dilemparkan Darno padanya. Legio pasrah. Dia tidak lagi mempedulikan gerakan ular itu. Kalau memang dia harus mati di tempat itu, ya sudah. Tapi Legio tidak akan berhenti melakukan ritualnya sampai Nyai Ratu Ratri berkenan muncul. Dan ajaib, ular itu mendadak hilang. Legio kembali membacakan mantra. Waktu terus berlalu, Legio sudah tidak bisa membedakan lagi apakah saat itu sudah siang atau malam. Pak, mulai Pak. Legio menggigit bibirnya. Awalnya suara itu samar, tetapi semakin lama semakin jelas memanggil-manggilnya untuk pulang. Memilin hatinya yang syarat atas kerinduan mendalam demi bertemu kembali dengan keluarganya yang tercinta. Getaran dalam suara itu mengguncang Legio sehingga ia sejenak lupa untuk membaca mantra. Mulutnya terbuka. Hampir saja ia menyebut nama Umi yang sudah berbulan-bulan tak dilihatnya.
Mungkinkah ini bertanda bahwa anaknya telah sembuh dan mencarinya sampai ke tempat ini? Ataukah ini hanyalah ilusi dari pikirannya yang terlalu rindu pada sosok Umi? Pak, rintik Umi sekali lagi terdengar kecewa karena bapaknya tak kunjung membuka mata. Akan tetapi, saat Legio hampir saja membuka matanya untuk menanggapi panggilan itu, dia kembali teringat pada ejekan yang diterimanya dari kakak iparnya selama ini. Kecaman dan celaan itu telah menguatkan hatinya untuk tetap teguh pada pendiriannya semula agar ia tidak tergoda oleh godaan dari dunia luar. Lagi pula mustahil Umi bisa sampai ke tempat ini, ujar hati kecilnya untuk menenangkan Legio yang sempat gelisah. Dengan tekad yang kembali teguh, Legio menolak untuk membuka mata. Dia fokus pada niatannya semula, tetapi keteguhan hati Legio kembali teruji. Angin yang awalnya bertiup sepoi kini berubah menusuk hingga ke tulang. Tubuh Legio menggigil hebat karena dingin yang ia rasakan. Seakan belum cukup, Legio juga merasakan kegelisahan luar biasa. Seakan-akan di hadapannya saat ini muncul sesuatu dengan kekuatan luar biasa. Sesaat kemudian terdengar suara halus nan merdu. Buka matamu. Legio semakin rapat menutup matanya. Sosok itu tertawa lembut melihat kelakuan Legio. Aku Nyai Ratu Ratri yang ingin kamu temui. Sekarang buka matamu. Suara itu terdengar merdu, tetapi memiliki kekuatan besar yang membuat Legio tak berdaya. Akhirnya, ia membuka mata perlahan. Legio telah mengambil keputusan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Cahaya remang-remang dari obor yang terpasang di dinding gua sempat menyilaukan pandangannya. Legio mengerjapkan mata beberapa kali untuk menyesuaikan diri. Mulutnya ternganga lebar ketika ia melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Perempuan berpakaian serba putih dengan rambut tergerai panjang melewati punggung itu memakai mahkota kemasan. Wajahnya ayu. Mata Legio tak sanggup berkedip kala menatap sosok cantik bertubuh elok tersebut. Aroma kenanga tercium samar, membuat perempuan itu menjadi semakin mempesona. Namun dia menunduk dalam-dalam segera. Ia ingat pesan dari Mbah Sumitro bahwa makhluk penguasa hutan itu memiliki wajah cantik sempurna tetapi berhati kejam. Tingkahnya yang tak sopan bisa saja membuat Nyai Ratu Ratri marah besar. Gua itu menjadi sunyi, hanya diisi oleh kehadiran mereka berdua. Legio menunggu dengan nafas yang tertahan, siap mengikuti petunjuk dari Nyai Ratu Ratri yang akan menentukan nasibnya. Nyai Ratu Ratri, ucap Legio pelan ketika tak lagi sanggup berada dalam keadaan yang amat sepi. Nyai Ratu Ratri memandang Legio dengan tatapan dalam, seolah membaca jiwanya. Suara merdu kembali terdengar menggema di seluruh gua, menggetarkan hati Legio. Aku sudah tahu siapa musuh yang akan kau tumbalkan, ucap Nyai Ratu Ratri, dan aku menerimanya. Terima kasih Nyai, jawab Legio yang kegirangan kala mendengar jawaban dari Nyai Ratu Ratri. Akan tetapi kegembiraannya tak berlangsung lama. Begitu Nyai Ratu Ratri kembali berbicara, selain kakak iparnya, kelak Legio juga harus rutin memberikan tumbal di setiap tahunnya. Setiap tahun Nyai. Setelah Legio kaget, Nyai Ratu Ratri menatapnya tajam, membuat Legio kembali tertunduk dalam. Dia tak punya pilihan lain kecuali menuruti syarat yang diberikan oleh junjungannya. Nyai Ratu Ratri juga mengingatkan Legio agar tak pernah memaafkan yang akan ia tumbalkan, bahkan jika musuh itu datang dan memohon ampun. Kali ini Legio mengangguk serius. Dia memang tak pernah berniat untuk memaafkan Darno. Mantan kakak iparnya itu sudah sangat keterlaluan. Setelah mendapat persetujuan Legio, suasana di dalam gua menjadi tenang. Angin yang tadi menusuk tulang kembali bertiup lembut seiring dengan lenyapnya Nyai Ratu Ratri dari hadapan Legio. Legio meninggalkan gua tersebut dengan perlahan. Tubuhnya lemas karena kehabisan tenaga, hanya saja tekadnya sangat kuat sehingga ia berhasil keluar dari tempat tersebut.
Setelah keluar dari gua, Legio terbaring di atas tanah lapang. Nafasnya terengah-engah, dia tak bisa segera pergi dari hutan jika hanya mengandalkan sisa tenaganya. Ia berbaring cukup lama seperti orang mati. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak saat Legio berusaha memulihkan tenaga. Seekor burung hinggap tak jauh darinya. Entah bagaimana, Legio berhasil menangkap burung itu lalu menggigitnya. Darah burung memercik ke wajahnya, tetapi ia tak peduli. Dia langsung mencabuti bulu-bulu burung itu dan menyantap daging itu dalam keadaan mentah. Tenaga Legio kembali pulih setelah ia memakan burung. Dia berdiri, mengibas bulu burung yang menempel di tubuhnya lantas kembali berjalan. Di pinggiran hutan, Basumitro masih setia menunggunya. Lelaki tua itu memandangi wajah Legio yang berdarah tetapi tak berbicara apa-apa. "Kamu sudah diterima. Pulanglah, Le. Ingat baik-baik pesan yang diberikan Nyai Ratu Ratri padamu," ucap Basumitro. Setelah berbicara, ia pun segera menyodorkan singkong bakar pada Legio. "Makan dulu. Kamu pasti kelaparan karena bertapa 3 hari di sana tanpa makan dan minum." "3 hari, Mbah. Selama itu?" Basumitro tertawa. "Waktu di sana itu memang terasa lebih lambat daripada waktu di alam manusia." Legio tertegun sejenak, tetapi tak ambil pusing. Ia segera meraih singkong bakar dari Basumitro dan memakannya dengan lahap. Setelah berpisah dengan Basumitro, Legio kembali ke kampung halamannya. Dia tetap berada di rumah untuk sementara waktu dan mempersiapkan satu kamar yang ia kunci dengan hati-hati sesuai dengan pesan Basumitro. Pada malam-malam tertentu, Nyai Ratu Ratri akan datang menemuinya, dan pada saat itu tidak boleh ada satu orang pun yang tahu akan kedatangan Nyai Ratu Ratri. Legio menjual ladangnya yang tersisa. Uang hasil dari penjualan ladang itu digunakannya untuk modal berdagang. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, warga desa heboh kala melihat perubahan dari Legio. Dia yang dulunya dekil dan selalu berjalan terpincang-pincang, kini turun naik mobil baru. Kekayaannya begitu drastis meningkat sehingga Legio menjadi bahan-bahan gosip warga. Mereka masih tidak percaya jika Legio yang miskin segera membalik nasibnya menjadi jauh lebih baik. Sementara itu Darno, mantan kakak iparnya, jatuh miskin. Bermula dari dia yang terjatuh dari motor sehingga kakinya terkilir. Setelah dibawa pergi ke tukang urut, kaki Darno justru semakin parah, membengkak, lalu bernanah, bau amis tercium tajam. Keluarganya segera membawa Darno berobat ke rumah sakit. Biaya pengobatan yang besar membuat mereka terpaksa merelakan rumah dan sawah untuk dijual. Kaki Darno pun terpaksa diamputasi sehingga nasibnya kini jauh lebih menyedihkan daripada Legio. Darno jatuh miskin. "Aku berdosa pada Legio," ujar Darno pada suatu hari saat bekas iparnya lewat di depan rumah yang disewa Darno. Sarmi yang berada di dekat kakaknya membisu. Dalam hati dia sepakat kalau kakaknya tengah menuai karma karena sudah bersikap kejam terhadap Legio. "Aku mau minta maaf pada Legio," ucap Darno lagi. Istrinya mencegah. "Jangan. Legio sekarang itu kaya raya. Kamu nanti cuma akan dihina kalau datang meminta maaf ke sana." Darno menggeleng. "Dulu aku juga sering menghinanya," istrinya mendesah. Masih enggan mengantar Darno ke rumah Legio, dia sudah mendengar desas-desus bekas ipar mereka itu kini berubah sombong. "Biarkan aku yang mengantarkan Kang Darno," ucap Sarmi. Dia sendiri tengah memendam rindu yang teramat dalam pada mantan suaminya. Sudah beberapa bulan Legio pulang ke desa mereka, tetapi dia tak pernah meluangkan waktu untuk bertemu Sarmi. Lelaki itu hanya rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan Umi. Uang dalam jumlah besar, sehingga Sarmi sempat tak percaya ketika pertama kali melihatnya. "Kamu mau rujuk lagi sama dia?" tanya Darno. Sarmi menunduk. Dia memang masih mencintai Legio, tetapi dulu ia terpaksa meninggalkannya demi biaya pengobatan Umi. Walaupun Sarmi tahu Legio memiliki hati yang baik, mungkin lelaki itu tak akan pernah memaafkan kesalahannya. "Enggak, Kang. Bapak Umi pasti tidak mau rujuk.
Apalagi dia sekarang kaya raya. Banyak perempuan lain yang lebih cantik, saut Sarmi sambil memilin ujung dasternya. Tapi aku tetap akan menemani kamu ke sana. Aku juga mau meminta maaf karena sudah bersikap kasar. Sore itu, Darno ditemani Sarmi dan Umi berkunjung ke rumah Legio yang sudah direnovasi menjadi bangunan 2 tingkat. 2 buah mobil diparkir di depan rumah. Sarmi tahu dari kabar tetangga kalau kedua mobil itu milik Legio. Ketok pintunya, suruh Darno pelan. Sarmi menuruti perintah Darno. Ia mengetuk pintu rumah Legio, mengingatkannya ketika beberapa bulan lalu ia juga melakukan hal serupa. Bedanya, saat ia mengetuk pintu rumah Darno untuk meminjam uang, sementara saat ini Sarmi mengetuk pintu rumah Legio untuk memohon maaf. Pintu terbuka. Legio muncul dengan cepat. Matanya menatap Sarmi dengan sorot tak tertarik, lalu memandangi Darno yang kurus kering. Kang Darno, sapanya datar. Ada apa? Mau pinjam uang ya? Sarmi terkejut kalau mendengar pertanyaan mantan suaminya yang tanpa basa-basi, bahkan suara lelaki itu terdengar tajam, tak enak didengar. Dia pun semakin terkejut ketika melihat kakaknya bersimpuh di depan kaki Legio, meminta maaf berkali-kali sambil menangis. Aku sudah sadar kalau sikapku dulu itu keterlaluan. Sekarang aku dapat karma, bahkan keadaanku jauh lebih menyedihkan darimu dulu. Legio bersandar di daun pintu, kedua tangannya bersedekap di depan dada. Dia tak bisa memungkiri ada rasa puas kala melihat Darno bersimpuh di kakinya. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu, ucap Legio tenang. Bapak kok tega, kata Umi dengan suara lirih. Legio menoleh ke arah Umi. Dia tidak menyadari kehadiran anaknya itu. Tangan Legio terulur, rindu yang menggunung membuat matanya berkaca-kaca. Tapi Umi justru mundur menjauh dari tangan Legio yang terulur ke arahnya. Wes sehat, Dok? Tanyanya haru. Kamu sudah menerima uang kiriman Bapak kan? Pakai uang itu untuk membeli makanan enak, baju-baju yang bagus, mainan apa saja yang kamu suka ya. Umi menggeleng. Ia menatap padenya yang masih berlutut di lantai demi memohon maaf kepada Legio. Legio mengikuti arah pandangan Umi. Akan tetapi tekadnya sudah bulat. Dia tidak akan pernah memaafkan Darno. Legio memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup, membuat Darno, Sarmi dan juga Umi termangu di depan pintu. Legio sudah sangat berubah, jauh berbeda daripada Legio yang dulu yang berhati lembut. Keesokan harinya, terdengar kabar kematian Darno. Legio mengisap rokok dengan getir kala mendengar berita duka itu. Dia tak datang melayat. Dendam sudah membakar habis rasa kasihan yang tersisa. Ia melirik ke kotak yang tertutupi kain hitam. Nyai Ratu Ratri telah menjanjikan kotak itu akan selalu terisi kepingan emas selama Darno sakit-sakitan, dan isinya akan semakin melimpah ketika Darno mati. Bibir Legio menyeringai. Dia akan membeli rumah baru lagi, lalu memboyong Umi dan juga Sarmi untuk tinggal satu rumah dengannya. Ia bangkit dari duduknya, membuka kotak hitam itu, lalu tersenyum semakin lebar. Ya, Nyai Ratu Ratri tidak pernah berbohong. Kotak itu kini telah terisi penuh, bukan hanya berupa emas, tetapi juga perhiasan berharga lainnya. Legio pun semakin kaya, sementara musuh-musuhnya sudah meregang nyawa. Semua dendamnya telah terbayar. Pada hari ketiga setelah kematian Darno, Legio pun datang ke rumah mendiang. Ia sengaja memakai mobil yang baru dibeli untuk membungkam mulut tetangga yang dulu juga sering mengejeknya. Mau apa kesini? Tanya Sarmi. Dia tak bisa menutupi rasa sakit hati karena Legio enggan memaafkan mendiang kakaknya. Aku mau ketemu Umi, saut Legio apa adanya. Kedatangannya memang untuk menemui Umi, kalau bisa segera menjemputnya agar tinggal bersama di rumah baru. Dia lebih senang jika Umi bersedia ikut dengannya tanpa mengajak Sarmi. Namun Legio juga tidak keberatan kalau Umi ingin mengajak serta ibunya. Legio bersedia rujuk kembali dengan Sarmi asalkan Umi kembali tinggal bersamanya. Tapi sayang,
Keinginan itu hanya menjadi angan-angan Legio. Umi malah berlari ketakutan saat melihat kedatangan bapaknya. Ia bersembunyi di dalam kamar sambil menangis karena enggan bertemu dengan Legio. Legio kebingungan menghadapi Umi yang selalu takut melihatnya. Awalnya dia hanya menganggap jika Umi merasa sedikit sungkan karena lama tak bertemu, tetapi perasaan itu terasa semakin aneh karena Umi selalu menolak mentah-mentah tiap kali Legio mencarinya. Legio memang menjadi orang terkaya di desa mereka, tetapi ia tak bisa menikmatinya. Semua terasa percuma karena Umi, anak satu-satunya, tidak pernah bersedia menemui dirinya. Segala usaha sudah dilakukan Legio untuk menarik hati Umi, akan tetapi dia harus gigit jari, usahanya selalu gagal. Kekayaan yang dimiliki Legio tak berhasil menggugah hati Umi, sementara waktu terus berlalu. Genap setahun setelah Darno meninggal dunia, kini Legio harus memberikan tumbal baru. Hatinya masih terasa perih karena Umi yang tidak mau kembali, membuat Legio nyaris kehilangan akal. Ia memutuskan untuk menumbalkan Sarmi karena ia beranggapan jika mantan istrinya itulah yang telah mempengaruhi anaknya agar menjauhinya. Legio pun melakukan ritual untuk yang kedua kali demi mempersembahkan Sarmi. Nyai Ratu Ratri menerima persembahan dari Legio. Kotak hitam miliknya akan kembali menjadi penuh ketika sudah tiba saatnya Sarmi meninggal dunia. Dan kabar yang ditunggu-tunggu Legio pun datang. Namun alangkah kagetnya ketika ia tahu Sarmi tak meninggal seorang diri. Sarmi dan Umi yang tengah berjalan kaki sepulang dari pasar saat ada truk yang kehilangan kendali dan truk itu menabrak Sarmi dan Umi sekaligus. Keduanya langsung tewas di tempat. Tidak mungkin, Legio berteriak keras kala mendengar kabar yang diterimanya. Umi tidak mungkin ikut jadi tumbal. Legio meracau di depan tetangga yang menjadi pemberi kabar. Dia tidak bisa menerima jika anaknya ikut menjadi tumbal untuk sang Nyai Ratu. Tetangganya terkejut kalau mendengar pengakuan Legio tentang tumbal pesugihan. Belum lagi habis kagetnya, ia kembali dikejutkan oleh Legio yang berlari kencang ke jalanan yang ramai. Kang, awas! Tetangganya berniat memperingatkan Legio agar berhati-hati, tetapi peringatan itu tak sempat diucapkannya. Sebuah mobil melaju kencang, menabrak telak tubuh Legio yang berlari seperti orang gila. Tubuh Legio langsung terlempar dengan keras. Suara derak tulang patah terdengar nyaring. Darah mengalir keluar dari luka menganga di tubuhnya. Legio meninggal dunia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Keren. Asli ini keren banget kisahnya. Semua berawal dari kemiskinan ya yang menimpa Legio sekeluarga, dan dari kemiskinan itu lahirlah sebuah penghinaan, nyinyiran dari tetangga. Dan ini yang paling menyakitkan adalah lahir dari kakak ipar sendiri yang mana akhirnya menyuruh dia bercerai. Sarmi menceraikan Legio sehingga menimbulkan dendam. Jadi dari kemiskinan, penghinaan menimbulkan dendam, yang mana pada akhirnya seorang yang baik seperti Legio bisa berubah menjadi jahat, rela melakukan apapun, rela menempuh jalan apapun demi bisa membalaskan dendamnya. Dan memang dendamnya akhirnya terbalas, kesengsaraannya perlahan memudar, berganti dengan kekayaan yang berlimpah. Tapi sekali lagi teman-teman, pesugihan tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Memang seandainya ada kekayaan, seandainya ada kemewahan, itu sifatnya hanya sementara. Kepuasan pun sifatnya hanya sementara, dan begitu tragis Legio akhirnya kehilangan anak dan istrinya. Jadi ya ini unik ya, pesugihan jual musuh. Jadi kalau di mana-mana kan pesugihan itu biasanya tumbalnya adalah orang yang kita sayangi ya, entah anak, istri, keluarga lah pokoknya. Tapi di sini cukup unik sekali, tumbalnya justru musuh ya, orang yang kita benci. Tapi Legio ternyata lupa, dia juga sempat menyimpan kebencian karena Umi menolak dia. Mungkin disitulah ya, mungkin ya, ini analisa saya. Overall kisahnya keren banget, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih buat Isyawara Senja
atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Bisa dituliskan aja di kolom komentar ya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap konten kami, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap malam teman-teman. Setiap jam 9 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk audio boleh ya, voice note, dalam bentuk tulisan boleh, bisa dikirimkan ke WhatsApp aja ya. Pokoknya senyaman teman-teman aja lewat apapun. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.